Tangan di bawah meja makan. Bab 82. Jane merasa tidak nyaman dengan tempat duduk ini. Tapi karena orang yang ada di sampingnya adalah teman baiknya yang paling dia percayai, dia pun menahan rasa sedikit tidak nyaman itu. Darlene pun merasa canggung. Napas pria yang tidak bisa dihiraukan terus mengarah kepadanya. Tangan yang berada di bawah meja pun semakin mengepal dengan erat. Tiba-tiba, tubuh Darlene bergetar. Seluruh tubuhnya menjadi tegang. Yos bahkan seperti tidak ada apapun yang terjadi, menarik tangannya. Dan juga di hadapan begitu banyak orang. Walaupun di bawah meja tidak ada orang yang menyadari, tapi sudah cukup membuat Darlene tegang sampai ingin menjerit. "Darlene, ada apa denganmu? Kenapa ekspresimu terlihat seperti terkejut?" Perlina dengan heran melihat Darlene yang punggungnya membeku, seperti sedang disihir oleh orang dan tidak bisa bergerak lagi. Tidak. Aku hanya sedang memikirkan masalah lamaran." Darlene sangat ingin menarik tangannya keluar dari tangan pria itu, tapi setelah mencoba beberapa kali, tetap tidak berhasil. Hanya bisa membiarkannya memegangnya. Kenapa dia memiliki perasaan seperti berselingkuh di balik suaminya? Dibandingkan dengan rasa gugupnya, Yos malah terlihat begitu tenang, seperti orang memegang tangannya bukanlah dirinya, tapi orang lain. Apakah Yos tidak khawatir Jane akan menyadarinya? Darlene dalam hati mengutuk Yos. Dasar palsu, keji, brengsek. Jane yang tidak mengerti pun bertanya. Lamaran? Lamaran apa? Darlene, bukannya kamu masih bekerja di toko sepatu? Darlene merasa sedikit tidak nyaman dengan perumpamaan Jane. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini memang sifat Jane. Jadi dia pun tidak mempermasalahkannya. Ada sedikit masalah. Aku sedang mencari pekerjaan baru. Darlene tidak mempermasalahkan, tidak berarti Perlina juga tidak keberatan. Dia dengan dingin berkata, Jane, Darlene bukan bekerja di toko sepatu sembarangan. Bagaimanapun, dia adalah manajer toko. Di toko bermerek dunia, bukan toko sepatu kecil jalanan. Seperti merek terkenal dunia ini, terhadap menjunjung tinggi kemampuan penjual, apalagi dengan usia begitu muda, sudah menjadi manajer toko. Si orang bermuka dua itu tidak tahu, tapi dia tahu betapa Darlene bekerja keras demi pekerjaan ini. Jane dengan wajah merah dan menggerakkan bibir melihat Darlene meminta bantuan. Aku juga tidak begitu mengerti. Darlene, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Darlene menggelengkan kepala berkata dengan menenangkan melihat teman yang ada di sisinya. Perlina dengan kesal menyindirnya. Kalau Darlene bersedia dipijak, dia bisa mengatakan apa lagi? Jane demi menjaga mukanya, dia pun mendekati Yos. Dengan lembut berkata, Yos, aku dengar bukankah sekarang di kantormu kekurangan asisten? Aku rasa kemampuan Darlene bisa menempati posisi itu. Yos melihat sejenak Darlene yang tegang. Pergi bekerja di kantornya. Ide ini tidaklah buruk. Darlene pun menolak. Tidak perlu, besok aku akan pergi interview. Bercanda apaan? Menyuruhnya pergi bekerja di kantor Yos. Bukankah itu berarti mencari mati sendiri? Dan juga adalah tempat yang tidak dia pahami. Memikirkannya saja membuatnya khawatir. Perlina yang mendengar di samping pun tertawa. Darlene, kalau kamu tidak keberatan, bisa pergi bekerja di perusahaanku. Kebetulan, aku juga kekurangan seorang sekretaris. Hendrik yang berbicara selalu membuat orang nyaman. Tidak berlebihan dan juga tidak memberi tekanan. Benar,
Darlene hampir saja menyetujuinya. Kalau bukan karena tangan besar di bawah meja memegangnya dengan semakin erat, dia pasti akan menyetujuinya. Sekarang dia hanya tersenyum menolak. Hendrik, tidak perlu. Aku sudah menyetujui Perlina untuk bekerja, melamar ke kantor Kak Richard. Saat ini dia hanya bisa menggunakan Kak Richard sebagai pelindungnya. Perlina mengangkat alis. Kapan ada hal seperti ini? Kenapa dia tidak tahu? Tapi Darlene berkata seperti itu. Dia tentu sangat senang. Hendrik yang melihat Darlene sudah menyetujui Perlina, dia pun tidak enak berkata lagi. Tatapan lembut terlihat kecewa. Sayang sekali ya, aku kira kamu bisa pergi ke kantor Yos. Dengan begitu, aku akan lebih mudah mencarimu. Jane dengan menyayangi berkata. Kalau Darlene pergi bekerja di kantor Yos, dia bisa menggunakan alasan ini untuk pergi mencari Yos. Semuanya ini karena si Perlina itu selalu merusak rencananya. Mereka berdua benar-benar tidak cocok. Perlina lagi-lagi menyindirnya, selalu mengatakan hal buruk, mengatakan agar lebih mudah mencari Darlene, bukannya agar dia memiliki alasan untuk mencari Yos. Saat ini pelayan bertepatan menghidangkan makanan. Masalah pekerjaan pun berakhir. Melihat meja yang penuh dengan makanan yang tidak pedas, wajah Perlina pun terlihat buruk. Yos, apa yang kamu lakukan? Datang ke restoran Chinese food tidak makan pedas. Jadi untuk apa kamu datang kemari? Yos yang mendengar ucapannya ini pun tidak senang dan mengerutkan dahi. Berkata pada pelayan dengan suara dingin berkata, berikan dia sebotol cabai. Perlina pun tidak bisa menahan dan menarik napas. Jadi dia menggunakan sebotol cabai untuk menenangkannya. Jasper pun menunduk dan tertawa. Selain di tempat Richard, dia bisa melihat Perlina mengalah. Tidak menduga dengan Yos, dia juga begitu beruntung bisa melihatnya. Makanan hari ini sangat berharga. Tertawa apaan? Bagaimana mau makan? Aku mau yang pedas. Sayur yang dimasak dengan minyak cabai. Perlina sangat ingin berteriak, tapi karena tatapan Yos yang dingin, rasa marahnya pun tanpa sadar meredup. Yos yang sangat pantas mati. Kenapa begitu mengerikan, seperti si pria tua di rumahnya itu? Perlina, makan terlalu banyak cabai, mudah panas dalam, akan tumbuh jerawat. Yos juga demi kebaikan kita. Jane berpura-pura baik hati berkata padanya. Perlina tidak berani berteriak ke arah Yos, tapi terhadap Jane dia sama sekali tidak peduli, melototinya dan berkata, aku tidak peduli. Kalau bukan karena Yos yang menyuruhnya, jangan membawa makanan pedas. Apakah kamu akan begitu? Aku ingat dulu kamu juga sangat bisa makan pedas kan? Jane seperti kelinci kecil yang terkejut dan bersembunyi di belakang Yos. Dengan wajah menyedihkan berkata, Perlina, aku hanya demi kebaikan kita semua. Kenapa kamu mengataiku seperti ini? Darlene yang melihat Perlina marah, buru-buru menenangkan. Bagaimana kalau menyuruh pelayan membawakan beberapa masakan yang pedas saja? Perlina mendesah dan setuju. Pelayan yang berada di samping pun ketakutan. Setelah mendapat perintah, dia pun pergi seperti melarikan diri. Tamu di dalam ruangan ini sangat menakutkan. Dia sebaiknya jangan melakukan kesalahan. Makan ini pun berlangsung dalam suasana canggung. Tangan Darlene pun diam-diam menggerakkan tenaga. Satu jari demi jari ingin memindahkan tangan Yos. Setiap kali dia mengira akan berhasil, seseorang akan dengan mudah memegangnya kembali. Dia sudah hampir gila. Untungnya
Saat semua orang mengambil sumpit, Yos langsung melepaskan tangannya. Kalau mengatakan orang yang sama sekali tidak terpengaruh di sini, hanya ada dua orang. Satu adalah Jasper yang terus mengelilingi Perlina. Satu lagi adalah Yos yang tidak begitu berbicara, namun auranya menekan seluruh ruangan. Bahkan Hendrik yang biasanya begitu lembut pun terlihat tidak fokus. Makanan enak di hadapan Darlin seperti makanan hambar yang susah ditelan.